Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Maghrib Masjid Suci Hati yang dirahmati Allah, tema kajian tazkiyah kita di petang hari ini sebuah pertanyaan yang pertanyaannya tergambar di gambar ini. Masihkah kemuliaan mengenali diri kita? Karena kalau jawabannya sudah tidak lagi mengenali, itu musibah. Dan biasanya kemuliaan tidak lagi mengenali manusia itu karena manusia sudah tidak lagi mengenali kemuliaan. Kenapa muncul pertanyaan seperti ini? Karena ini kita kalau bicara soal kemuliaan. Apa sih kemuliaan? Adalah karunia yang Allah curahkan untuk manusia. Kemuliaan adalah karunia yang Allah curahkan untuk manusia. Dan Allah sudah memaklumatkan fakta ini di surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam. Sungguh dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, kami telah memuliakan manusia. Allah sendiri yang menyatakan. Dan kalau Allah yang menyatakan, berarti itu pasti dan permanen. Artinya Allah menghadirkan manusia ke muka bumi ini untuk menjadi makhluk yang mulia. Ya, karena Allah sudah memuliakan. Sekali lagi, kalau Allah yang memuliakan, pertama itu pasti, dan yang kedua adalah permanen. Sehingga kalau digambarkan tentang hubungan manusia dengan kemuliaan, itu seperti kita bercermin. Pernah bercermin? Nggak usah dijawab. Ibu-ibu sehari ini bercermin berapa kali? Ya. Lebih banyak bercermin siapa, Pak? Ibu-ibu. Ya. Bapak-bapak juga kesini bercermin dulu? Ya. Waktu kita bercermin, kita melihat yang dicermin itu siapa? Saya. Diri kita. Betul? Berarti kemuliaan itu siapa? Kemuliaan adalah saya. Dan saya adalah kemuliaan. Inilah hubungan kita dengan kemuliaan seperti kita bercermin. Dan hidup ini adalah cermin kemuliaan kita. Bukankah hidup adalah cermin kemuliaan seseorang? Ya, karena memang hidup ini betul-betul kita dengan kemuliaan seperti bercermin. Jadi kalau si anak mulutnya melongo, jadi cerminnya juga sama. Ini menggambarkan memang begitulah hubungan antara manusia dengan kemuliaan. Tapi seandainya pas bapak atau ibu bercermin, dia dicermin kok wajahnya seperti ini. Bapak curiga enggak? Curiga kan? Bertanya enggak? Bertanya, siapa kamu? Kok tidak seperti saya? Yang dicermin nanya enggak? Loh, siapa Anda? Kok tidak seperti saya? Ya, ini yang muda-muda ya. Pas bercermin, ngelihat di cermin wajahnya seperti ini. Terima enggak, Mas? Enggak terima.
nggak terima saya, itu bukan saya. Tapi kan nggak mungkin kalau dalam urusan bercermin, ya. Atau bapak yang sudah sepuh, pas bercermin ngelihat di cermin kok muda itu, senang atau tetap nggak terima? Tetap nggak terima. Anda siapa? Kok tidak seperti saya? Pegang papan kecil, tulisannya yes. Tapi lihat di cermin kok tulisannya no. Mungkin gak ini terjadi? Kalau bercermin tidak mungkin terjadi, tapi kalau kita lihat dalam kehidupan sangat mungkin terjadi. Ada orang yang merasa dirinya mulia, ya, karena mungkin dia pejabat, mungkin dia berpangkat, mungkin dia kaya, atau anaknya pejabat. Dia bilang, yes, saya mulia. Tapi apa kata mulia sendiri? No. Anda bukan orang mulia. Jadi mulia sendiri menolak anggapan bahwa dia adalah orang yang sudah mulia. Dan kadang akhirnya kehidupan membuka kedok bahwa orang ini tidak pantas untuk dimuliakan. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menyebabkan kita bertanya, masihkah kita dikenal oleh kemuliaan? Karena kalau sampai kita merasa saya sudah jadi orang mulia, saya kan ahli masjid semisal ya, semisal merasa mulia, tapi bisa jadi mulia mengatakan enggak, Anda bukan orang mulia. Kenapa? Padahal saya rajin sholat. Ya betul, tapi kan Anda sholat biar dikenal sebagai ahli sholat, biar dipuji orang. Anda bukan orang yang mulia. Lagi galau. Pernah galau? Ya, wajah-wajah galau ini. Lagi galau bercermin, cerminnya malah gini, itu merasa kita diapain oleh sama cermin ini. Diajak, dicela gitu. Iya, jadi tidak sedikit kemuliaan mencela seseorang, bahkan diungkap ketercelaannya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini memang sebenarnya musibah. Betapa banyak manusia yang melihat kemuliaan dirinya sudah berubah menjadi tulang belulang. Kemuliaannya sudah mati. Orang kalau kemuliaannya sudah mati, berarti dia secara otomatis adalah orang hina. Karena kemuliaannya sudah tidak lagi mengenali orang-orang seperti ini. Dan ini bertentangan dengan ayat walaqad karramna bani Adam. Nah, karena itu kita punya tugas mengembalikan pada fitrah diri kita. Karena Allah sudah mengatakan walaqad karramna bani Adam, itu kan berarti fitrah kita. Dan fitrah kita adalah saya adalah kemuliaan dan kemuliaan adalah saya. Karena itu hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang mengenali dirinya sebagai manusia, cukup mengenali diri ini sebagai manusia. Sekali lagi cukup, saya adalah manusia, maka dia akan menjadikan kemuliaan sebagai dirinya. Karena kata karomna yang Allah sebut di surat Al-Isra ayat 70 tadi, objeknya adalah Bani Adam. Dan Bani Adam itu adalah manusia. Cukup mengenali bahwa saya adalah keturunan Nabi Adam, maka kita akan menjadikan kemuliaan itu sebagai diri kita. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak mungkin manusia bertindak tidak mulia. Tidak mungkin manusia bertindak tidak mulia. Kalau sampai ada manusia yang bertindak tidak mulia, berarti dia sudah tidak lagi mengenali dirinya sebagai manusia. Hanya ketika orang tidak lagi mengenali dirinya sebagai manusia, dia akan bertindak tidak mulia. Dia akan bertindak hina. Cuma masalahnya
Bagaimana mungkin manusia tidak mengenali dirinya sebagai manusia? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada sekumpulan apa ini Bapak Ibu? Anjing. Ya. Kemudian dilempar tulang. Apa yang dilakukan oleh anjing-anjing ini? Berebut. Tidak ingin anjing lain yang dapat. Dia pengennya saya yang dapat, alias tidak mau berbagi. Maka kalau ini kemudian dikaitkan dengan manusia, maka manusia yang suka berebut adalah manusia yang tidak lagi mengenali dirinya sebagai manusia. Dia sudah mengenali dirinya sebagai titik-titik. Saya nggak sebutlah Bapak Ibu. Ini soal ujian. Ya, itu kalau manusia suka berebut. Jadi gimana caranya saya yang dapat? Kalau anjing tulang, kalau yang diperebutkan manusia banyak. Tulang yang paling enak bagi manusia namanya apa? Kekuasaan. Maka banyak orang yang berebut kekuasaan. Waduh, kalau berebut kekuasaan saya harus lawan dia, lawan beliau, kalah saya. Gimana caranya agar si beliau ini tidak ikut konstelasi pemilihan? Itu perilaku manusia bukan? Bukan. Nggak ada dalam rumus kehidupan manusia kata menyingkirkan, itu tidak ada. Kata menyingkirkan hanya ada pada dunia binatang. Tapi ya memang begitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau manusia sudah tidak lagi mengenali dirinya sebagai manusia dan bangga kalau sukses menyingkirkan. Walaupun cara menyingkirkannya ya seperti anjing. Anjing kalau menyingkirkan lawannya itu pakai akhlak nggak? Nggak pakai akhlak, nggak pakai adab, nggak pakai tata krama. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, dan Quran sendiri ya, kadang menyebutkan perilaku manusia yang seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath atau tatrukhu yalhath. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekali lagi kalau manusia sudah tidak lagi mengenali dirinya sebagai manusia. Ya, manusia yang betul-betul manusia pasti akan malu kalau aurat tubuhnya tidak tertutup dengan benar dan baik. Cukup sebagai manusia, karena manusia itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu cara Allah memuliakan manusia adalah Allah memberi kepada manusia itu rasa malu. Allah memberikan kepada manusia itu rasa malu. Nah, rasa malu itu adalah bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka kita bisa bayangkan kalau sampai ada orang yang tidak lagi mengenali dirinya sebagai manusia, akibatnya apa Bapak Ibu? Ini akibatnya. Manusia yang tidak lagi mengenali dirinya sebagai manusia, maka akan hilanglah segala rasa malunya. Betul Bapak Ibu? Ya. Hilang rasa malu, tidak ada lagi rasa malu. Yang parah kalau bangga ya, senang kalau keindahan tubuhnya perkasaan tubuh kemudian dibaca, dilihat oleh orang lain. Itu jelas orang yang sudah tidak lagi mengenali dirinya sebagai manusia. Hadirin, nanti akan jauh lebih parah.
Kalau kucing selingkuh, ada nggak kucing selingkuh? Bahkan selingkuh sama ibunya gitu. Ya Allah. Ya, tapi itu kan kucing. Iya. Itu kucing. Maka siapapun yang tidak lagi mengenali dirinya sebagai manusia, maka ia akan menjadikan kehinaan sebagai dirinya. Jadi sebenarnya cukup kita mengenali bahwa diri saya adalah manusia. Itu manusia akan menjadi manusia yang mulia. Cukup sebagai manusia. Walaupun tetap nanti butuh iman. Nah, iman itu dibutuhkan agar kemuliaan kita bernilai akhirat. Ya, karena kalau tanpa iman orang bisa jadi mulia, tapi mulianya hanya mulia dunia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak heran kalau seandainya kita melihat ada orang dia tidak beriman, tapi hidupnya mulia, mulia secara duniawi. Dan itu ada nggak Bapak Ibu? Ada. Ya, dulu di India ada siapa namanya? Orang menyebut Bunda Teresia. Dia nggak beriman, tapi semua orang menganggap apa yang dia lakukan sebagai sebuah kemuliaan. Kenapa? Karena dia tahu, dia mengenal saya adalah manusia. Ya, karena memang fitrahnya manusia itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ya, untuk menjadi makhluk yang mulia. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini sesi kedua dari kajian kita petang hari ini. Bagaimana kita menjadikan kemuliaan sebagai diri kita? Ya. Bahkan kita ingin menjadikan diri kita sahabat bagi kemuliaan. Jadi kemuliaan melihat diri kita ini sebagai sahabatnya. Karena kalau sampai kemuliaan melihat kita, menjadikan kita sahabatnya, pasti kemuliaan tidak rela kalau suatu saat kita menjauh dari kemuliaan. Iya, pasti nggak rela. Tahajud itu wujud kemuliaan bukan Bapak Ibu? Ya, salah satu wujud kemuliaan kita adalah kita tahajud. Ya. Saya tadi besasar, saya perlu ketemu manggil tukang listrik karena listrik di pesantren suka ada masalah gitu, karena salah waktu membuatnya. Subhanallah, beliau tukang listrik, tapi udah 5 tahun beliau tidak pernah batal wudu. Ya, tidak pernah batal wudu. Allah karuniakan beliau keluarga tapi tidak dikasih keturunan, belum dikasih keturunan. Tapi kata beliau, ya saya udah seumur begini kayaknya. Dulu saya nggak terima kenapa saya nggak dikasih keturunan, tapi sekarang saya menerima ini yang terbaik. Itu kan saya menyimpulkan kemuliaan betul-betul sudah menjadi sahabat beliau. Tahajud itu salah satu kemuliaan. Pernah nggak kita Bapak Ibu sampai larut malam baru bisa tidur ya? Menjelang jam 1 baru bisa tidur. Iya, kebayang jam 3 harus bangun. Bisa jadi ya, saya malam ini nggak usah tahajud lah gitu. Ya, soalnya tidur baru 2 jam gitu ya. Tapi rupanya kemuliaan nggak rela. Jadi jam 3 tetap bangun, dibangunkan oleh kemuliaan. Karena kemuliaan sudah menjadikan dia sebagai sahabat. Kemuliaan nggak rela, nggak dijumpai, nggak ditemui. Ya, kan tahajud itu kemuliaan. Ya, makanya kemuliaan yang mendatangi beliau. Beliau bangun dan anehnya tidur 2 jam tapi rasanya segar. Kok nggak ngantuk ya? Bisa tahajud sebagaimana biasanya. Nah, itu artinya sudah menjadikan diri kita sebagai sahabat kemuliaan. Karena banyak orang yang merasa bersahabat dengan kemuliaan, tapi kemuliaan bilang apa? Apaan sahabat?
Dia nggak memuliakan saya karena kemuliaan. Bagaimana mungkin saya memuliakan orang yang tidak memuliakan saya? Nah, bagaimana caranya? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa belajar, mungkin saya pernah sampaikan ya, logika atau teori ini. Kita bisa belajar pada anak-anak. Kita punya 3 anak, ya, A, B, dan C. Usianya hampir sama ya. A ini paling besar kelas 3 SD, yang B kelas 2 SD, yang C kelas 1 SD. Jadi setahun punya anak. Berangkat sekolah, masing-masing kita kasih uang jajan 10.000. Pulang sekolah kita tanya kan, satu persatu ya. Sebagai orang tua, ibu, bapak nanya, nak, ke A dulu, gimana uang jajannya? Si A kemudian bilang, ibu ini uang jajan cuma 10.000, buat apa? Ya, terus kamu jajan nggak? Ya jajan. Terus jajannya apa? Es krim. Padahal bapak ibu sudah wanti-wanti jangan dipakai buat beli es krim. Jadi sudah menggerutu uang jajannya dipakai buat jajan yang tidak tidak disukai bapak ibu. Kira-kira bapak ibu greget nggak sama dia? Greget kan? Udah ngeluh jajannya yang tidak disukai ayah dan ibunya. Ya, jadi ini si A menggerutu karena merasa uang jajannya terlalu sedikit. Kemudian si B, gimana kamu? Si B kemudian bilang, ibu, bapak terima kasih sudah ngasih saya uang jajan, yang dengan uang jajan itu saya bisa beli makanan jajan yang saya sukai. Terima kasih ya bapak ibu. Rasanya kita sama nggak antara A dan B? Beda kan? Sama A greget sama B ya biasa. Alhamdulillah. Nah, tinggal C paling kecil padahal. Gimana uang jajannya? Ya, si C kemudian bilang, bapak ibu terima kasih sudah ngasih saya uang jajan, yang dengan uang jajan dari bapak ibu saya bisa nyajanin teman-teman yang tidak dikasih uang jajan sama orang tuanya. Oh, kamu nyajanin nak? Ya. Sebagai orang tua kita kecewa atau senang? Senang. Ya, karena bapak ibu orang baik kan. Kamu jajanin teman-teman, terus kamu sendiri jajannya berapa? 500. Kamu jajan 500, terus yang 9.500 saya jajanin buat teman-teman. Soalnya banyak teman-teman saya nggak dikasih uang jajan. Spontan bapak ibu akan mengapakan saya? Nah, kamu hebat, kamu luar biasa. Bapak ibu senang. Nggak disangka si saya bilang begini, loh Pak Bu, siapa yang hebat? Yang hebat bukan saya, yang keren bukan saya, yang hebat bapak, yang keren ibu. Loh kok bisa nak? Kan uang jajannya dari bapak ibu. Kalau bapak ibu nggak ngasih uang jajan, gimana saya jajanin teman-teman? Dan bukankah bapak ibu suka nasihatin saya agar suka berbagi? Maka yang keren bukan saya, yang hebat bukan saya, yang luar biasa bukan saya, yang keren, hebat, dan luar biasa bapak ibu. Kira-kira sisi ini kita apakan bapak ibu? Wah, terenyuh, terharu kan ya nak, kamu kok mulia sekali. Betul? Kamu mulia sekali nak. Bagaimana dengan si B? Pandangan kita, sikap kita? Ya biasa aja kan. Kalau kepada A, ya tadi greget. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan ini sebenarnya bukan cerita tentang A, B, dan C, tapi cerita tentang kita. Bukankah tiap hari kita dikasih uang jajan sama Allah? Betul? Kita dikasih makanan oleh Allah, dikasih uang oleh Allah, dikasih nikmat oleh Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap kita terhadap nikmat Allah itu? Kita lebih cenderung memposisikan diri kita sebagai A, B, atau C. C.
Ada yang nanya tenane. Tapi ya kalau saya memang itu yang harusnya. Alhamdulillah. Tapi ada nggak yang berposisi A? Iya sih, saya udah punya rumah. Tapi kok rumah saya nggak seperti rumahnya orang lain? Ada nggak? Ada. Ya sih, saya sudah punya kerjaan, tapi gajinya kok nggak kayak temen saya. Ya sih, saya sudah punya istri, tapi kenapa wajah istri saya tidak seperti wajah istri orang lain? Nah itu berarti dia termasuk itu bikin greget nih. Yang bikin greget malaikat. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, semua kita pengen seperti Said. Bagaimana caranya? Cukup dua saja. Iya, cukup dua saja. Dua itu yang pertama adalah beramal. Tetapi dasar dari kita beramal adalah semata syukur kepada Allah. Jadi yang mendasari kita melakukan amal itu adalah karena syukur. Ansih, semata karena syukur. Ya, jadi kita tadi sama-sama sholat. Itu kita sholat sebenarnya wujud apa? Wujud syukur atau karena kewajiban? Karena itu beda. Beda. Lagi mana mau sholat wajib, masa saya nggak sholat? Berarti sholat karena kewajiban. Jadi syukur itu kalau digambarkan seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu kita tahu dijamin masuk surga, betul? Tapi kan pernah Rasulullah itu sholat sampai kaki beliau bengkak karena lamanya berdiri. Ya, karena lamanya berdiri. Ya, padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Maka ketika melihat kaki beliau bengkak karena lamanya sholat, ya, istri beliau Aisyah kan setengahnya protes, ya Rasul, bukankah Allah sudah menjagamu dari dosa? Allah sudah menjaminmu masuk surga, terus kenapa engkau beribadah sampai segininya? Apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Bukankah aku ini adalah hamba yang bersyukur? Berarti beliau sholat malam itu semata-mata karena apa? Syukur. Kan gak ada pamrih lagi. Loh kalau pengen masuk surga, orang dijamin sudah masuk surga. Kita oleh Allah, iya, sudah dijamin masuk surga belum? Belum. Tapi waktu kita sholat duha, itu pamrihnya banyak nggak? Lah di mana syukurnya? Sholat duha biar begini, begini, begini. Itu namanya syukur atau bukan? Bukan. Bukan. Ya. Berdoa itu wujud syukur atau ada pamrihnya? Ada pamrihnya. Kenapa ya doa saya nggak dikabul-kabulkan? Padahal afala akunu abdan syakura, betul-betul apapun amal kita adalah wujud terima kasih. Jadi tidak punya hitung-hitungan apapun dalam beramal selain ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah atas nikmat yang sedemikian luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang kalau seandainya kita 24 jam ini melakukan amal terus-menerus, itu sudah cukup belum untuk mengungkapkan terima kasih atas semua kebaikan Allah? Belum. Karena kita bisa sholat saja itu kebaikan Allah. Kita bisa sholat itu kan kebaikan Allah, pertolongan Allah, bantuan dari Allah. Nah jadi amalnya adalah betul-betul wujud syukur, yang kalau kemudian diimplementasikan, amal yang betul-betul dilakukan sebagai wujud syukur adalah mau melakukan apa saja yang Allah inginkan atas diri kita. Ya, karena syukur itu kan berarti melakukan apa yang Allah inginkan. Orang kalau melakukan apa yang Allah tidak inginkan, malah jatuhnya bukan syukur, jatuhnya kufur. Ya, dapat nikmat foya-foya, itu kufur.
Iya, dikasih mata dipakai buat maksiat, itu bentuk kufur. Jadi melakukan apa saja yang Allah inginkan atas diri kita. Nah, untuk memastikan syukurnya, maka tambahannya walaupun. Nah, walaupunnya apa? Ada 3. Tapi kita sampaikan yang pertama dulu. 1 menit lagi azan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tetap melakukan amal baik walaupun kita tidak menginginkannya. Itu berarti nyata syukurnya walaupun kita tidak menginginkannya. Karena kalau kita sendiri menginginkan, nah itu berarti syukurnya masih bias. Jadi yang betul-betul kita beramal, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita tetap melakukan amal baik walaupun kita tidak menginginkannya. Apa contohnya? Ini biar jelas ya. Nah, ini contohnya. Memberikan yang paling kita sukai. Kita ingin atau enggak ingin? Enggak ingin. Tapi Allah ingin enggak? Justru ini yang Allah inginkan. Iya, sebagaimana yang Allah sebutkan di awal juz keempat Ali Imran 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semua tidak akan bisa mendapatkan kebaikan yang balasannya adalah surga, yang balasannya adalah ridha Allah, sampai kalian mau memberikan apa yang kalian sukai. Jadi kalau ibu-ibu ngumpulin baju yang paling disukai, insya Allah itu wujud syukur. Tapi kalau yang dikumpulkan yang kita sudah nggak suka, itu wujud syukur bukan? Bukan. Dijamin bukan. Bu, kok banyak sekali ini baju-baju yang mau disumbangkan? Iya, daripada menuhin isi lemari. Nah, itu syukur atau buang sampah? Daripada menuhin isi lemari. Jadi yang wujud syukur, ya, contohnya adalah memberikan yang paling kita sukai. Pernah? Harusnya bukan pernah, selalu. Kalau pernah saja itu berarti syukurnya cuma pernah bersyukur. Padahal syukur harusnya selalu kita lakukan. Dan ya Allah wa iyyakum, kita dengarkan azan terlebih dahulu.